Dengan kerendahan hati buhan pian sabagataan, jangan kada ingat sanaklah klik like jika kalian suka dengan video ini dan subscribe serta share ke teman-teman semuanya. Saya doakan semoga yang mengklik subscribe terhindar dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala bala bencana seperti virus corona, dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di dalam channel Subli Almanaar. Insyaallah di video kali ini kami akan membuat cara atau tutorial mencatuk tarbang atau hadrah bagi pemula. Sebelum kita membahas yang lebih jauh lagi, pertama-tama hal yang perlu kita ketahui adalah tentang cara memukul hadrah atau tarbang, jenis pukulan, serta tempo. Pertama, cara mencatuk tarbang yang baik adalah pada umumnya untuk bunyi tarbang itu hanya dua macam, yakni dung dan tang. Bisa juga ditambah dengan pak, tapi yang umumnya hanya dung dan tang. Contohnya seperti ini. Ini dung, ini tang, juga pak. Namun kebiasaan yang banyak digunakan dalam sehari-hari acara maulid habsi misalnya hanya menggunakan dung dan tang saja. Kalau pak biasanya digunakan di dalam festival habsi atau lomba habsi. Selanjutnya cara memukul dung dan tang. Untuk dung yaitu kita letakkan tangan kita di Kulit terbang dengan tangan yang atau jari tangan yang rapat seperti ini. Dan juga tangan kita selain rapat, jarinya harus memantul. Jangan sampai seperti ini. Nanti bunyinya tidak bagus, kurang bagus lah. Selanjutnya cara memukul terbang tang dengan cara seperti ini. Jari kita dibuka, memukulnya pas di pinggir terbang atau di kayunya, seperti ini contohnya. Kalau untuk pak, posisikan tangan kita di tengah dan jari kita seperti ini. Yang terpenting ketika kita memukul terbang, bunyinya harus jelas, benar-benar jelas, seperti bunyi dung, bunyi tang, atau. Untuk pembahasan selanjutnya yakni mengenai tempo. Tempo yang biasa kita pakai ada 3. Pertama, tempo lambat, yang kedua sedang, dan yang ketiga cepat. Jadi biasa kita pakai mulai lambat dulu, sedang, atau cepat. Terserah, tergantung syair apa yang digunakan, apakah syair lambat atau syair cepat. Jadi tergantung syairnya. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan inti pada hari ini, yakni pukulan tarbang atau hadrah bagi pemula. Insyaallah mudah bagi kalian yang ingin mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk video kali ini kita coba yang tempo lambat dulu. Kalau tempo cepat insyaallah akan kita jelaskan di video berikutnya. Untuk keseluruhan susunan pukulan yang kita pelajari pada hari ini, pertama dasar, naik, sahutan, alat, sautan, dan terakhir penutup. Sama merasuk pun juga begitu susunannya. Untuk contoh dasar meningkah tempo lambat seperti ini.
Jadi itu untuk dasar pukulan atau catukan meningkah tempo lambat. Kita ulang sekali lagi. Selanjutnya ini adalah contoh naiknya. Naiknya dimulai dengan dung isyarat. Jadi dung isyarat itu adalah isyarat untuk naik atau isyarat untuk tutup. Biasanya dung isyarat ini adalah dung tambahan setelah dasar ataupun tambahan setelah sautan. Oke, ini contoh naik dasar meningkah dimulai dengan dung isyarat. Kita ulang sekali lagi. Nah, begitu. Jadi kalau dari dasar ke naik gini. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke sautan. Untuk sautan contohnya seperti ini. Kita mulai dari dong. Nah, seperti itu. Kalau kita lanjutkan mencoba dari naik ke sautan Begini. contohnya. Nah, jadi untuk pukulan sautannya 2 kali. Kita lanjut sambung langsung ke mahalat. Begini untuk contoh mahalatnya. Jadi kita coba menyambung dari sautan yang 2 kali ke mahalat. Begini caranya. Kita mulai dong. Kita ulang lagi untuk mahalat seperti ini. Jadi setelah mahalat kita lanjut lagi ke sautan. Bagaimana caranya? Seperti ini. Kita ulang dari mahalat sambung ke sautan. Selanjutnya ke penutup
Sebenarnya Untuk penutup ini sama Dengan pukulan atau catukan sahutan. cuma ditambah dengan dung isyarat. Contohnya seperti ini. Kita coba 1 kali sahutan langsung ke penutup. Mulai dong. Jadi yang namanya dung isyarat itu cuma penambahan dung di awal atau di muka, cuma ditambah 1 dung. Misalnya yang biasa kan seperti ini, dung tang 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 dung tang 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 dung. Jadi dung yang pertama tadi yang 1 itu ditambah 1 jadi 2. Contohnya dung dung tang 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 dung tang 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 dung. Jadi 2 kan. Kalau yang biasa kan dung, kalau ditambah dung dung. Nah jadi itu yang dimaksud dung isyarat, cuma ditambah 1 dung sebagai pemberi isyarat lah. Jadi kalian harus latih ini, Diletihlah setiap hari. Misalnya hari ini khusus dasar dulu. besoknya naik, setelah naik besoknya lagi mungkin sahutan, Setelah itu baru halat, Ke penutup. Nah, jadi seperti itu. terus giat berlatih. Misalnya hari ini sudah bisa catukan atau pukulan dasar, bisa lanjut ditambah naik. Oh ternyata hari ini juga bisa naiknya. Lanjut kita sahutan, Setelah sahutan, lanjut lagi ke mahalat. bagi kalian yang lagi di rumah tapi ingin berlatih sedangkan alatnya tidak punya, misalnya terbang kadada besi, ya bisa pakai undang kah, gayung kah, panci kah, nah, pokoknya apapun yang bisa dijadikan suatu bahan atau alat, gesan kita catuk. nah itu Ini kan cuma latihan. Jadi tidak ada terbang. Alat seperti gayung, cicibuk, dan lain-lain pun jadi, asalkan jangan waktu acara hapsinya pakai gayung, undang, dan sebagainya. Yang penting setiap hari itu harus ada latihan, Dan harus ada peningkatan. walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit misalnya. Pokoknya tunggal ikitan lah. Cukup untuk meningkah, kita lanjut kepada merasuk. Untuk merasuk pun sama seperti meningkah tadi, ada dasar, naik. Sahutan, mahalat, sahutan lagi, lalu penutup. Oke, akan saya contohkan dasar dari catukan merasuk seperti ini. Dan contoh naiknya
Jadi kalau disambung dari dasar ke naik seperti ini. Nah, seperti itu. Dan sahutannya seperti ini. Kita mulai dong ya. Umumnya Kebiasaannya kalaunya setelah 2 kali catukan sahutan pasti mahalat. Kebiasaannya dan umumnya seperti itu. Setelah naik 2 kali catukan sahutan lalu mahalat. hampir semua syair setelah naik 2 kali catukan sahutan langsung mahalat. Setelah mahalat langsung lagi catukan sahutan. Lanjut kita tes, kita coba dari naik ke sahutan. Jadi setelah 2 kali sahutan pada umumnya pasti halat. Jadi kebanyakannya setelah syair, setelah 2 kali sahutan pasti halat. Itu kebanyakannya sudah. Halatnya itu pun kadang-kadang dalam satu syair itu bisa 1 kalau syairnya pendek. Tapi kalau syairnya panjang bisa sampai 2 sampai 3 kali halat. Oke, selanjutnya halat gini. Ini kalau kita sambung dari sahutan ke halat, jadi sahutannya 2 kali. Dan yang selanjutnya adalah tutup. Jadi kalau kita sambung dari halat ke sahutan seperti ini. Kita mulai dari dong. Nah, itu. Kalau kita sambung dari sahutan ke tutupnya seperti ini. Nah, itu tadi yang merasuknya. Dan yang meningkahnya kan sudah kita contohkan sebelumnya tadi. Jadi kita contohkan lagi kalau bunyinya itu digabung antara meningkah dan merasuk. Jadi untuk dasar dulu. Dan
dan dari dasar ke naik. Kalau dari naik ke sahutan, tapi ada juga variasi setelah naik. Contohnya seperti ini. Dan yang harus kalian ingat, Catukan pada sahutan pertama itu ujungnya diganti dengan tang. Jadi sahutan pertama yang ujungnya itu diganti dengan tang. Itu sering kita dengar di catukan terbang sekumpul. Tapi ada juga variasi setelah naik. Contohnya seperti ini. Tapi bisa juga tetap dong, jadi terserah saja. Kalau ingin sama dengan sekumpul, itu berarti ujung di sahutan pertama itu tang, bukan dong. Tapi kalau biasa saja misalnya dong, tidak apa-apa. Selanjutnya kita ke alat, mulai dong. Dari sahutan ke alat, jadi sahutannya 2 kali. Mulai dong lagi. Dan selanjutnya kita coba dari halat, sahutan, dan tutup. Jadi halat dulu, lalu sahutan 2 kali, setelah itu tutup. Nah begitu. Selanjutnya ini kombinasi secara keseluruhan, jadi mulai dasar 1 kali, setelah itu naik, selanjutnya sahutan 2 kali, lanjut halat, sahutan lagi 2 kali, lalu terakhir penutup. Sudah menguasai pukulan dasar ini tanpa syair, coba kalian terapkan ke syair apapun itu, asalkan syair lambat seperti innal habib, hasbi rabbi, assalamualaikum, dan lain-lain. Pokoknya terserah, yang penting tempo lambat. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.